Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 di bawah perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya menjadi pendengar, melainkan mau menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Dari firman Tuhan yang telah kita baca bersama, saya merumuskan satu tema yang berbunyi, Don't worry. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, siapa di antara kita yang tidak pernah khawatir? Coba kita ingat kembali sepanjang 1 minggu terakhir ini, atau mungkin sepanjang hari ini, sudah berapa banyak hal apa yang kita khawatirkan? Saya kira semua orang pasti pernah mengalami kekhawatiran. Mungkin ada yang khawatir tentang masa depan, ada yang khawatir tentang kesehatan, ada juga yang khawatir tentang ekonomi keluarga. Orang muda mungkin khawatir tentang apakah mereka akan mendapatkan pasangan hidup atau tidak, khawatir tentang pekerjaan, dan masih ada begitu banyak hal yang menyebabkan kita khawatir. Dengan kata lain, kita semua pasti pernah merasakan kekhawatiran. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dari teks yang kita baca ini, saya menemukan bahwa Tuhan Yesus menasihati para pendengar pada waktu itu agar jangan khawatir akan kebutuhan hidup mereka. Mengapa demikian? Apakah Yesus tidak tahu bahwa pendengar pada waktu itu memiliki banyak pergumulan hidup yang dapat membuat mereka khawatir? Saya kira Yesus tahu tentang hal ini. Namun, yang dimaksudkan Yesus di sini adalah agar mereka tidak khawatir akan kebutuhan hidup mereka sampai melupakan Tuhan. Nasihat yang sama juga berlaku kepada kita sebagai orang percaya di masa kini, agar tidak khawatir akan kebutuhan hidup kita sampai melupakan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan menghendaki agar kita sebagai orang percaya tidak khawatir akan kebutuhan hidup kita. Lalu, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Tuhan melarang orang percaya khawatir akan hidupnya? Melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, saya menemukan minimal ada dua alasan mengapa Tuhan melarang orang percaya khawatir. Alasan yang pertama adalah karena ada Tuhan yang memelihara.
Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-25 dan 31. 25 hingga 31. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa kita sebagai manusia membutuhkan makanan dan minuman agar bisa bertahan hidup. Kita juga membutuhkan pakaian untuk melindungi kita dari dingin dan teriknya matahari. Dan kita juga membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal kita. Ketiga hal inilah yang menjadi kebutuhan yang standar dan seringkali menjadi faktor utama yang membuat manusia khawatir. Tetapi ketika kita membaca teks ini, kita menemukan bahwa justru Tuhan mengajarkan kepada pendengar pada waktu itu supaya jangan khawatir tentang ketiga hal ini. Kekhawatiran sendiri berasal dari kata dasar khawatir atau khawatir, yang berarti suatu perasaan takut atau gelisah atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui kebenarannya. Artinya, hal yang dikhawatirkan menyangkut persoalan di waktu yang akan datang yang belum tentu benar-benar terjadi. Dalam ayat 25 Yesus mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Kita melihat bahwa Yesus mengulang kembali pernyataan ini dalam ayatnya yang ke-31. "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Penegasan Yesus ini menunjukkan bahwa ketiga hal ini merupakan problem yang paling dominan yang sedang dihadapi oleh pendengar pada waktu itu, sehingga menjadi alasan paling kuat yang membuat mereka merasakan kekhawatiran yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, nats yang kita baca ini merupakan salah satu bagian dari khotbah Yesus di bukit. Pada waktu itu, Yesus mengajar dengan penuh hikmat, sehingga orang senang akan pengajarannya. Ia tidak hanya mengajar dengan penuh hikmat, tetapi juga melakukan banyak mujizat dan menyembuhkan orang yang sakit. Itu sebabnya banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan kepada orang banyak inilah Yesus mengajarkan untuk jangan kamu khawatir. Yesus mengajarkan demikian karena pada waktu itu orang Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi dan ada di antara mereka yang ditawan sehingga makanan, minuman, dan pakaian sangat diperlukan pada waktu itu. Bisa disimpulkan juga bahwa orang-orang yang hadir pada saat itu adalah orang-orang miskin yang memiliki latar belakang ekonomi yang rendah, sehingga mereka sangat khawatir akan kebutuhan hidup mereka yang tidak terpenuhi. Itu sebabnya Yesus mengambil beberapa contoh untuk mengajarkan dengan lebih detail kepada mereka tentang kekhawatiran. Yang pertama, Yesus memakai contoh burung-burung di langit. Ayat 26 berbunyi, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Ayat ini berbicara tentang kebutuhan akan makanan dan minuman. Melalui ayat ini, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa burung di langit tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dipelihara oleh Tuhan. Jika dibandingkan dengan kita sebagai manusia, Tuhan mau mengatakan bahwa burung di langit dipelihara oleh Tuhan. Maka terlebih lagi kita sebagai manusia yang lebih berharga dan dianugerahi hikmat oleh Allah untuk mengelola alam dengan segala sumber daya yang tersedia, tentu kita dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Jika dikaitkan dengan kebutuhan akan makanan dan minuman, beberapa penafsir menafsirkan kalimat sehasta saja itu berbicara tentang pertumbuhan fisik atau tinggi tubuh manusia. Di sini Yesus juga mengatakan bahwa
memang makanan dan minuman diperlukan untuk pertumbuhan. Namun di dalam hal ini pun Allah yang mengendalikan. Waktu seorang anak kecil tumbuh menjadi dewasa, Allah menambahkan jauh lebih dari sehasta, namun kekhawatiran malah memperhambat dan tidak menolong. Satu hasta itu panjangnya sama dengan 45 cm. Kita bisa membuktikan dengan contoh konkret yang sering kita temui dalam kehidupan kita setiap hari bahwa orang-orang yang terlalu banyak khawatir, pertumbuhannya terhambat, cepat stres, depresi, dan bisa berujung pada timbulnya penyakit yang serius dan mengganggu kesehatan jiwa maupun mental. Contoh yang kedua, Yesus memakai bunga bakung. Kita lihat dalam ayat yang ke-28 dan 29, Yesus berkata, "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Ayat ini mau berbicara tentang kebutuhan akan pakaian. Yesus memberikan contoh bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun seorang Salomo yang begitu berhikmat dan sangat kaya pun tidak memiliki pakaian seindah bunga bakung itu. Contoh yang ketiga, Yesus memakai rumput di ladang. Ayat 30, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya?" Ayat ini juga berbicara tentang kebutuhan akan pakaian, yang mana rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api saja didandani Allah dengan begitu indah. Tentu terlebih lagi kita sebagai manusia akan didandani Allah melebihi rumput di ladang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari ketiga contoh di atas, bukan berarti bahwa Tuhan menyuruh pendengar pada waktu itu agar mereka jangan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Melainkan lewat usaha dan kerja keras yang mereka lakukan, mereka selalu percaya bahwa Tuhan pasti memelihara. Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, dan Tuhan pasti akan memberkati setiap usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakai, dan semua hal yang menjadi kebutuhan mereka. Karena itu, jangan khawatir, karena Allah pasti memelihara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya di zaman ini, faktor yang paling membuat kita khawatir adalah kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Tetapi sebagaimana burung di udara, bunga bakung di ladang, dan rumput yang dipelihara oleh Allah, terlebih lagi kita sebagai manusia pasti dipelihara oleh Allah. Sehingga pada waktu kita bekerja, untuk memenuhi semua kebutuhan itu, seharusnya kita bekerja dengan penuh rasa percaya bahwa Tuhan memelihara dan pasti menyediakan semua yang kita butuhkan. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi juga mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena itu, janganlah kita khawatir akan kebutuhan hidup kita, karena ada Tuhan yang menyediakan, ada Tuhan yang memelihara. Saudara, jika kita mengingat kembali kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, di situ murid-murid bingung bagaimana cara mereka harus memberi makan orang sebanyak itu, sedangkan hari sudah malam dan lokasi mereka berada jauh dari keramaian di mana orang biasa menjual makanan. Sehingga mereka berkata kepada Yesus bahwa bagaimana mereka harus memberi makan orang sebanyak itu, sedangkan yang ada pada mereka hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Namun kita melihat apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Itu pun belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi mereka semua makan sampai kenyang, dan bahkan dari 5 roti dan 2 ikan itu masih tersisa 12 bakul penuh. Saudara,
Dari kisah ini kita melihat bagaimana Allah memelihara manusia dengan begitu luar biasa. Manusia menghadapi kesulitan hidup dengan penuh ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Namun Allah menunjukkan bahwa Ia punya banyak cara dan Ia sanggup untuk memelihara manusia. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sengsara. Karena itu sebagai orang percaya, dalam upaya kita memenuhi segala kebutuhan hidup, kita tidak boleh khawatir, melainkan harus percaya bahwa ada Tuhan yang memelihara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita memang bukan bagian dari 5.000 orang itu. Tetapi tentu ada banyak hal yang kita khawatirkan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiran dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada di sini. Tetapi mungkin ada di antara kita yang khawatir tentang apakah besok dia masih hidup atau tidak. Ada yang khawatir apakah ke depan dia bisa punya pekerjaan atau tidak. Anak muda mungkin takut apakah dia akan memiliki pasangan hidup atau tidak. Ada juga yang khawatir apakah besok dia masih dapat hidup dengan baik atau tidak, berkaitan dengan kondisi perekonomian yang semakin hari semakin buruk, ditambah harga minyak goreng yang terus meningkat, atau apapun itu yang menjadi kekhawatiran kita. Melalui firman Tuhan hari ini kita belajar untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Allah. Maka Allah akan bertindak. Dia akan memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Marilah kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, karena ada Allah yang menyediakan, ada Allah yang memelihara. Kemudian alasan yang kedua, mengapa Tuhan melarang orang percaya khawatir akan hidupnya, karena kekhawatiran menjauhkan kita dari Allah. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-32 hingga 34. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana dampak yang saudara rasakan dari kekhawatiran saudara? Apakah dengan khawatir, saudara merasa bahwa keadaan menjadi semakin lebih baik? Atau mungkin malah sebaliknya, dengan kekhawatiran yang ada, keadaan yang semulanya baik-baik saja, menjadi semakin buruk. Orang yang khawatir sangat dekat hubungannya dengan orang yang tidak percaya. Semakin orang khawatir atau takut atau cemas atau gelisah terhadap sesuatu hal, dia akan semakin sulit percaya bahwa Allah mampu mengatasi persoalannya. Dengan demikian, orang yang khawatir tidak lagi mau percaya dan akhirnya menjauhkan diri dari Allah. Dalam ayat yang ke-32, Yesus mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Melalui ayat ini Yesus menegaskan kepada pendengar pada waktu itu, bahwa kekhawatiran akan hal-hal dunia hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah saja yang memfokuskan hati dan pikirannya kepada dunia dengan segala persoalannya, dan ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dengan menaruh fokus yang berlebihan kepada dunia, akan membuat mereka semakin jauh, bahkan melupakan Tuhan. Karena itu dalam ayat yang ke-33, Yesus kembali menegaskan kepada mereka bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus berkata seperti ini karena Ia tahu bahwa kekhawatiran telah membuat pendengarnya menjauhkan diri dari Allah, sehingga Yesus mengatakan demikian agar mereka jangan khawatir, tetapi yang harus mereka cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jika mereka percaya kepada Allah, maka mereka adalah anak-anak Allah, sekaligus anggota kerajaan Allah. Jika demikian, maka cara hidup mereka seharusnya mengikuti prinsip-prinsip kehidupan dalam kerajaan Allah, yang berfokus pada Allah dan kebenarannya, bukan pada hal-hal dunia. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi para pendengar pada waktu itu, juga kita pada zaman ini, agar kita tidak menjadi khawatir dan akhirnya melupakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok,
karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini Tuhan sebenarnya bermaksud agar pendengarnya pada waktu itu jangan mengkhawatirkan kesusahan di hari esok, karena hal itu akan menambah beban kekhawatiran mereka di hari ini. Hal itu mengakibatkan mereka menjadikan kekhawatiran mereka lebih besar, bahkan menutupi kemahakuasaan Allah dalam diri mereka, sehingga membuat mereka jauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada para pendengar pada waktu itu, dan juga kita sebagai orang percaya di masa kini, agar jangan khawatir, karena kekhawatiran akan menjauhkan kita dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seorang teman bercerita kepada saya, di akhir masa kuliahnya saat sedang mengerjakan tugas akhir, dia begitu khawatir apakah dia bisa menyelesaikan kuliahnya atau tidak. Data penelitian yang begitu banyak dan teman seangkatan yang sudah wisuda lebih dahulu membuat dia semakin cemas. Karena kekhawatiran itu, dia yang dulunya memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, selalu punya waktu untuk berdoa, selalu punya waktu untuk membaca firman Tuhan, punya waktu untuk melakukan PA pribadi, sekarang semakin jarang dan bahkan tidak ada lagi. Mengapa demikian? Karena waktu yang ada ia habiskan hanya untuk mengerjakan penelitiannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekhawatiran akan keberhasilannya menjauhkan dia dari Allah. Orang-orang seperti ini bisa jadi hidupnya berantakan. Tidak ada sukacita dalam hatinya karena ia jauh dari Tuhan. Hatinya tidak tenang, perasaannya kacau, dan segala sesuatu akan menjadi tidak beres. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekhawatiran menjauhkan kita dari Allah. Dan jika kita jauh dari Allah, maka tidak ada sukacita di dalam hati kita. Memang orang mengatakan bahwa kekhawatiran itu normal dialami manusia. Namun kekhawatiran akan hidup hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kekhawatiran menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Allah. Mungkin kita khawatir akan kebutuhan hidup kita. Jika kekhawatiran itu terus ada dan menghimpit pikiran kita, maka akan membuat kita salah dalam mengambil tindakan. Ada orang yang karena kekhawatirannya akan kebutuhan hidupnya, membuat dia tega untuk mencuri. Ada juga orang percaya yang karena terlalu khawatir tidak akan mendapatkan pasangan hidup sehingga mengakibatkan dia akhirnya memilih pasangan hidup yang berbeda iman. Dan yang lebih fatal lagi, ada orang yang karena kekhawatirannya tidak lagi menaati firman Tuhan dan bahkan menjauhkan diri dari Tuhan. Inilah sebabnya Tuhan mengatakan agar kita jangan khawatir, karena kekhawatiran itu menjauhkan kita dari Allah. Marilah kita jangan khawatir akan kebutuhan hidup kita, karena kekhawatiran membuat orang percaya melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah dan menjauhkannya dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di akhir khotbah ini saya ingin mengatakan bahwa ketika Tuhan menghendaki kita untuk jangan khawatir ataupun cemas ataupun takut akan kebutuhan hidup kita, bukan berarti bahwa Tuhan menyuruh kita supaya jangan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Melainkan yang Tuhan inginkan di sini adalah di dalam setiap usaha dan kerja, kita tetap punya waktu untuk Tuhan dan kita tetap menaruh kepercayaan dan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan. Mengapa? Karena ada Tuhan yang memelihara dan kekhawatiran akan menjauhkan kita dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, janganlah khawatir, don't worry, God be with us. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin.